Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seperti yang kita semua tahu, seperti yang orang-orang mukmin tahu, orang-orang Islam tahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang setiap umat muslim membuat patung-patung atau menaruh patung-patung di dalam rumahnya, membuat gambar-gambar, lukisan-lukisan di dalam rumah. Sebagian ulama menerangkan bahwa patung yang dimaksud adalah patung sesembahan atau patung yang menjadi sesembahan agama lain, atau patung-patung yang dianggap Tuhan oleh agama-agama lain, maka itu diharamkan bagi umat Islam. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa semua patung tidak boleh ada patung di dalam rumah-rumah orang-orang muslim atau orang-orang mukmin. Sebab disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pembuat gambar akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2105 dan Muslim nomor 2107. Hadis yang senada juga disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah al-musawwirun atau pembuat gambar. Dan diceritakan pula di dalam hadis lain bahwa gambar-gambar itu atau patung-patung itu akan meminta nyawa kepada pembuatnya di hadapan Allah nanti. Maka tiupkanlah nyawa kepada mereka. Sesungguhnya patung-patung itu akan meminta nyawa kepada kita, kepada orang-orang yang membuat patung-patung tersebut. Itu secara umum. Namun kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil ajaran lain dari hadis-hadis tersebut. Lalu apakah patung itu? Apakah patung yang dimaksud, atau apakah rumah yang tidak boleh ada patung tersebut? Sama-sama kita ketahui bahwa kalbunya orang-orang mukmin itu adalah Baitullah. Kalbunya orang-orang mukmin itu adalah Baitullah, rumah Allah dalam bahasa, tapi bermakna rumah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang di dalam rumah itu tidak ada lagi ungkapan yang sia-sia, tidak ada lagi ungkapan-ungkapan yang tercela. Di dalam rumah itu tidak ada lagi kesengsaraan kecuali kenikmatan ketika Allah yang bersemayam di dalam kalbu itu. Ketika Allah bersemayam di dalam kalbunya orang-orang beriman, maka tentu saja di dalam rumah tersebut tidak ada patung-patung lagi. Lalu apakah patung-patung yang dimaksud? Yaitu patung-patung yang ada di dalam hati kita. Patung-patung yang ada dalam hati kita, itulah yang menjadi tandingan-tandingan Allah, sehingga hati tidak tenang, sehingga hati tidak mendapatkan kenikmatan. Hati selalu gelisah, hati selalu gundah, sebab terlalu banyak patung-patung di dalam hati ini. Patung-patung yang kita sembah, apa itu? Yaitu sesuatu keinginan nafsu yang berlebih-lebihan kepada selain Allah. Yang kita sama-sama tahu, sesuatu yang berlebihan selain Allah, yang selalu kita puja, dalam arti yang selalu kita inginkan. Siang malam kita mencari cara untuk mengkabulkan permintaan nafsu yang ada dalam hati kita. Siang malam kita berpikir, siang malam kita berusaha untuk mengkabulkan segala sesuatu yang kita inginkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi patung-patung dalam hati kita. Ilmu yang tidak kepada Allah, ilmu yang takjub terhadap diri sendiri juga patung. Merasa diri lebih pintar dari orang lain, merasa pintar itu adalah patung-patung yang akan menjadi sesembahan dalam hati. Karena itu yang selalu kita bangga-banggakan. Harta, benda, dan segala sesuatu yang kita puja-puja selain Allah, itulah patung. Lalu kenapa Allah mengatakan bahwa patung-patung itu akan meminta nyawa kepada orang-orang yang membuatnya? Yang seperti kita katakan tadi,
orang yang membuat patung itu adalah yang memuja-muja keinginannya yang selain Allah, yang selalu berusaha untuk dunianya, sehingga itu menjadi patung-patung tandingan Allah, menjadi tagut di dalam hati manusia. Tentu saja dia akan meminta nyawa. Misal, kalau kita misalkan seorang yang sedang jatuh cinta, ketika dia memuja kekasihnya siang dan malam, sehingga tidak ada lagi di dalam hatinya kecuali kekasihnya, sehingga tidak ada lagi sesuatu yang diingatnya, disanjungnya, dipujanya setiap hari, setiap saat dalam hatinya kecuali kekasihnya. Biasanya orang seperti itu sering melamun, sering kehilangan konsentrasi, sering tidak sadarkan diri, bengong kalau duduk, di mana-mana melamun. Itu tanda nyawanya sudah diambil oleh yang diingatnya tadi. Inilah makna bahwa patung-patung tadi akan meminta nyawa, sehingga manusia yang menyembah patung tadi menjadi kosong, seperti kosong dirinya, hampa dirinya, karena nyawanya sudah diambil oleh yang diingatnya tadi. Hampa dia, galau dia. Kenapa? Nyawanya diambil oleh si patung yang diingatnya tadi, si patung yang dipuja-pujanya tadi. Pikirannya ke patung itu, kepada pujaannya tadi, perasaannya kepada pujaannya tadi, maka dia pun akan terlihat seperti orang yang kosong, bengong, karena nyawanya, pikirannya tadi sudah diambil oleh yang dipujanya tadi. Begitu juga kita, kalau kita memuja Allah, kita serahkan segala pikiran dan perasaan kita, kita serahkan nafsu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah yang mengambil nyawa kita. Ketika Allah yang mengambil nyawa kita, maka Allah gantikan dengan jiwa yang hidup kembali, dengan jiwa yang tenang. Ketika manusia itu mati, Allah akan bangkitkan dia kembali. Apa yang bangkit? Jiwanya. Bangkit jiwanya, jadi dia mencintai Allah, jadi dia penyembah Allah, jadi dia mengikuti perintah Allah. Jadi apapun patung-patung yang ada di dalam hati kita seperti yang diterangkan tadi, maka buanglah dia. Dengan apa? Dengan banyak-banyak mengingat Allah, dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu gambar-gambar yang dimaksud juga seperti itu. Gambar itu sebelum menjadi patung, belum berbentuk patung, hanya lukisan. Artinya jangankan menyembah sesuatu yang sudah menjadi patung, terbesit saja, tergambar saja sesuatu selain Allah dalam hati kita, itu akan menjadi patung. Tergambar saja sesuatu yang kita inginkan yang tidak ada Allah di dalamnya, itu juga menjadi patung. Tergambar saja bahwa kita yang paling berilmu, kita yang paling benar, kelompok kita yang paling benar, golongan kita yang paling benar, itu juga patung. Patung-patung yang akan menggelapkan hati tanpa kita sadari. Kita sudah menjadi penyembah berhala yang paling besar, yaitu kesombongan. Itulah yang akan menjadi patung di dalam hati kita. Kita sibuk membuang patung-patung yang ada di dalam rumah. Kita sibuk membuang semua patung-patung yang ada di dalam rumah. Kalau itu memang patung sesembahan agama lain, memang itu wajib dibuang. Tapi kalau itu patung bukan sesembahan, menurut sebagian ulama tidak apa-apa. Tapi lebih dari itu, hendaknya buang segala patung-patung, segala sesuatu yang selain Allah, segala sesuatu keinginan nafsu yang terlalu berlebihan selain Allah, baik itu mencintai makhluk atau menginginkan sesuatu, itu adalah akan menjadi patung di dalam hati kita. Semoga Allah membersihkan hati kita dari apapun selain Allah, agar benarlah hati kita menjadi baiti zannati. Kalbunya orang mukmin itu adalah Baitullah. Baitullah adalah tempat hamba-hamba Allah bertasbih dan beristighfar. Tidak ada lagi kata-kata yang sia-sia di dalamnya. Maka ketika hati sudah dipenuhi oleh Allah, insya Allah semua patung-patung akan hancur. Seperti yang diriwayatkan, diiktibarkan dalam hadis, bahwa Rasulullah yang menghancurkan patung-patung di dalam Baitullah, yang menghancurkan patung-patung di dalam hati manusia, agar hati manusia bersih dari apapun yang selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang ada selain Allah, tidak ada yang wujud kecuali Allah, tidak ada yang wujud kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis tadi yang sudah kita bacakan tadi,
Pantas saja kalau Allah mengatakan orang yang paling berat siksanya di dalam neraka adalah para pembuat patung. Karena apa? Karena yang membuat patung itulah yang akan memuja patung tersebut. Maka diiktibarkan kepada ayahanda Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa ayahnya Hazar yang membuat patung, ayahnya juga yang menyembahnya. Begitu juga kita yang membuat patung dalam hati kita dengan segala keinginan-keinginan kita, sehingga kita menyembahnya. Dalam makna kita selalu berusaha sekuat tenaga menghabiskan waktu dan pikiran kita hanya untuk mendapatkan keinginan kita yang pada hakikatnya adalah patung-patung togut selain Allah. Kita nggak usah cari togut di hati orang, kita tak usah cari togut dimanapun, karena togut itu hakikatnya ada di dalam hati kita, termasuk kesombongan, merasa diri paling benar. Semua itu juga patung-patung yang lebih besar. Itulah patung terbesar, yaitu merasa sombong dalam hati, menginginkan sesuatu yang selain Allah. Itu juga patung yang mudah-mudahan dengan adanya keterangan ini Allah bersihkan hati kita dari itu semua. Semoga Allah mensucikan hati kita dari apapun selain Allah. Semoga Allah mensucikan hati kita dari apapun keinginan kita yang selain Allah, yang berlebih-lebihan. Sebab itu akan mengambil nyawa kita, hilang semuanya, kosong diri kita, karena kita serahkan kepada apa yang kita inginkan tadi, sehingga kita menjadi kosong seperti orang yang kehilangan akal, kehilangan pikiran. Kenapa? Karena itulah nyawa kita serahkan kepada apa yang kita inginkan tadi. Tapi kalau nyawa kita serahkan kepada Allah, maka Allah akan menghidupkannya dalam bentuk yang baru, yaitu jiwa-jiwa yang tenang. Semoga Allah memberkati kita semua, dan semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesilafan. Usikum bin nafsihi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.